Terdengar suara Ibu dengan jelas? Suara Ibu terdengar dengan jelas? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Iya. Ini Safta ya? Yang aktif itunya. Mute kan dulu ya, Nak ya, mikrofonnya. Iya. Sabta Fadila Karin, silakan di-mute dulu. Karena ada yang sedang bekerja ya, Sabta ya, di-mute-kan dulu, Nak. Mute bukan itu mikrofonnya yang lambang mic. Karena masih terdengar ya. Oke. Terima kasih Sabta. Nah, kita akan memulai pembelajaran kita. Yang baru bergabung nih. Nah, silakan diaktifkan terlebih dahulu. Ya. Kameranya ya. Kita akan memulai pembelajaran kita. Maaf sebentar. Memulai pembelajaran kita berdoa. Nanti sampai Ibu katakan silakan nanti menonaktifkan kamera, baru nanti kamu bisa ya untuk mengurangi koneksi jaringannya agar tidak terganggu. Nah, itu salah satunya. Nah, sekarang kita mau berdoa, baru nanti Ibu izinkan untuk print screen layarnya ya. Nah, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, ya. Nah, sudah, nih silakan diaktifkan dulu kameranya, ya. Siap. 1, 2, 3. Oke, Ibu kirim di Telegram ya. Ini tandanya pembukaan, nanti penutupan lagi, biar tahu saya siapa-siapa yang ada di dalam ya. Oke. Ibu sudah kirim di Telegram, silakan bagi kamu menyimak. Kalaupun hidup kameranya silakan, kalaupun kameranya dinonaktifkan tidak apa-apa, tapi tetap menyimak. Nanti apabila Ibu panggil, ready ya, siap ya? Iya, Bu. Iya, kita sama-sama memperhatikan, ini biar selesai juga, biar cepat juga kita belajarnya. Ibu izin share screen, berbagi layar dengan kamu, materi kita pada pagi hari ini. Ya, sebentar. Adakah terlihat? Belum ya?
Oke. Yang baru hadir, silakan ketik hadir di kolom chat. Terlihat jelas di layar kamu? Terlihat, Bu. Jelas? Jelas, Bu. Oke. Siapa di antara kamu yang sudah mempelajarinya? Ada yang sudah mempelajari? Untuk menjawabnya, silakan kamu meng-unmute-kan mikrofon kamu. Ada yang sudah mempelajari materinya? Saya belum, Bu. Semuanya belum? Saya belum, Bu. Belum, Bu. Belum. Jadi belum tahu ya apa yang dimaksud dengan teorema Pitagoras? Belum, Bu. Belum. Oke, sama-sama kita mempelajarinya ya, Nak ya. Ya, kita perhatikan bab 6. Di buku kamu juga bab 6 itu? Iya, Bu. Iya. Iya, Bu. Teorema Pitagoras. Sama-sama kita menyebutkan ya. Teorema Pitagoras. Yuk, 1, 2, 3. Teorema Pitagoras. Pitagoras. Nah, di sini untuk pembelajaran semester 2 ini, kita tidak dituntut hanya belajar numerasi saja, ya, akan tetapi kita juga dituntut untuk belajar literasi. Ya, literasi itu apa? Yang berkaitan dengan membaca. Nah, tidak hanya di dalam bahasa Indonesia ada membaca, di setiap mata pelajaran yang kamu pelajari ada kegiatan literasinya. Bisa dipahami ya? Nah, untuk tahun depan, untuk tahun ini, ada nanti namanya asesmen kompetensi minimum, ya, yang menjadi contoh sebagai sampel dari asesmen kompetensi minimum itu diambil nanti yang kelas 5 SD, kelas 8 SMP, dan kelas 11 SMA atau SMK sederajat. Nah, di situ kegiatan AKM itu ada 2 jenis, ya, yang untuk kegiatan dasar, ada dia literasi, ada dia numerasi. Nah, literasi di matematika itu seperti apa? Nah, itu dia menalar, membaca soal-soal yang kompleks. Apa saja itu? Bukan saja pilihan berganda, ada dia soal bercerita, kamu sendiri yang menyimpulkannya. Nah, tidak hanya menyelesaikan dengan rumus-rumus saja, begitu ya, Nak ya. Nah, mari kita mulai kegiatan pembelajaran kita ini dengan cara literasi terlebih dahulu. Nah, selama ini kita mungkin melewatkan apa yang namanya tulisan-tulisan di dalam mata pelajaran matematika. Coba kita mari peduli untuk tulisan yang ada di pembelajaran matematika. Yuk, salah seorang dari kamu silakan membaca yang ada di layar. Yuk, siapa di antara kamu? Saya, Bu. Ya, silakan. Teorema Pitagoras. Petugas pemadam kebakaran memiliki tugas yang sangat mulia. Selain memadamkan kebakaran, petugas pemadam kebakaran juga bertugas menyelamatkan korban kebakaran. Jika korban berada di gedung yang cukup tinggi, diperlukan tangga yang panjang untuk mencapai lokasi korban. Dengan mengetahui tinggi lokasi dan jarak aman penempatan tangga, petugas dapat memprediksi panjang tangga yang dibutuhkan dengan memanfaatkan teorema Pitagoras. Agar lebih jelas, pelajarilah materi teorema Pitagoras pada bab ini dengan baik. Nah, terima kasih ya yang sudah membacakan. Siapa tadi yang membaca? Nur Fajar Pentapia, Bu. Oke, Nur Fajar Pentavia. Yang lain juga boleh menyimak tadi ya. Nah, apa kaitannya
secara ini ya, secara keseluruhan dari yang telah kita baca, apa kaitannya teorema Pitagoras dengan petugas pemadam kebakaran? Siapa yang bisa menceritakan dengan bahasanya sendiri? Sebutkan nama, ya. Apa kaitan petugas pemadam kebakaran dengan teorema Pitagoras dengan bahasa kamu sendiri? Tadi kan itu literasinya yang sudah ada di penjelasan gambar. Sekarang apa kaitannya dengan bahasa kamu sendiri? Kita mau memulai ya. Selain kita mendengar, menyimak, kita boleh juga menyimpulkan dengan memakai bahasa kita sendiri. Ya, siapa bisa menyimpulkan? Ini bebas kita, namanya kita merdeka belajar. Siapapun yang memberikan pendapatnya akan dihargai. Karena itu kesepakatan kelas kita bersama, setiap pendapat itu berharga, peserta yang mendengarkannya akan menghargai pendapat temannya. Tidak ada pendapat yang salah. Ayo, silakan. Mencoba boleh. Ibu mau kamu tidak hanya mengerti apa itu teorema Pitagoras, tapi kamu mau memberikan itu ya Ica, masih ada, masih ingat ya kesepakatan kelasnya aktif dalam pembelajaran dari awal sampai akhir. Nah, aktif ini bagaimana? Apabila kamu dimintai pendapat, silakan berikan pendapat kamu. Siapa di antara kamu? Silakan. Saya, Bu. Iya, siapa nama? Dea Agustina. Iya, silakan Dea Agustina. Karena untuk mengetahui tinggi, lokasi, dan jarak aman penempatan tangga. Karena? Untuk mengetahui tinggi, lokasi, dan jarak aman penempatan tangga. Iya, karena untuk mengetahui jarak, lokasi, dan penempatan tangga. Ada lagi yang lain? Itu terima kasih ya, Dea. Ya, ada lagi yang lain memberikan pendapatnya? Siapa lagi? Siapa pernah nonton film Spider-Man? Pernah? Pernah, Bu. Nah, dia pakai apa itu? Untuk mencapai suatu tempat yang tinggi, dia menggunakan apa? Tangga, Bu. Spider-Man menggunakan tangga. Oh, berarti tidak pernah nonton. Kayak jaring-jaring laba-labanya itu, Bu. Oh, dari mana datangnya jaring laba-labanya? Kan Spider-Man kan, Bu? Oh iya, Spider-Man loh. Nah, ini kan tadi pemadam kebakaran, bukan Spider-Man ya kan? Kenapa dia perlu tangga? Nah, tadi sudah dijelaskan Dea Agustina untuk mengetahui jarak ya dengan penempatan tangga. Nah, memang sudah benar ya. Dia menceritakannya seperti itu ya agar mengetahui jarak, lokasi dengan penempatan tangga. Ada lagi yang menambahi jawaban dari temannya? Prediksi tidak salah. tangga yang dibutuhkan pemanfaatan. Kenapa? Kan tadi apa kaitannya juga Ibu menyebutkan Spider-Man ya? Emang kamu bisa terbang? Kalau nggak ada tangga tadi kamu bisa terbang kah? Enggak. Nah, kan kita bukan Spider-Man, anakku. Betul ya? Nah, kita mau mengarahkan. Tadi kan adalah kebakaran, ada petugas pemadam kebakaran. Nah, dia untuk menolongnya, untuk membantu dia mengerjakan tugasnya, dia memerlukan tangga supaya apa? Dia dapat mencapai lokasi kebakaran. Misalnya, apabila rumah itu atau letak titik api kebakarannya lebih tinggi dari tubuh kita, kan begitu ya? Ya, Bu. Bisa dipahami, Nak? Nah, kaitannya ke teorema Pitagoras apa? Kaitannya ke teorema Pitagoras. Tangga itu kita letakkan tegak lurus atau bagaimana? Tinggi dan jaraknya, Bu. Iya, itu kita letakkan tegak lurus gitu. Agak Tahukah tegak lurus? Iya, miring ya.
Kok menyerong itu kan kayak belok gitu ya. Ya, ini miring ya. Iya, Bu. Diposisikan dia miring. Kalau dia lurus, bagaimana? Bisa juga kita manjat. Kalau dia diposisikan tegak lurus dengan temboknya tadi. Bagaimana? Nah, bisa? Bisa apa? Kemungkinan untuk jatuh iya lebih besar. Ya, betul. Siapa yang menjawab tadi jatuh? Saya Bu Melisa. Iya, kemungkinan kita ini menalar dulu, nak, ya. Jangan Ibu jelaskan rumusnya nanti, ya. Kamu hanya tahu rumusnya, tidak memahaminya, begitu ya. Jadi kita mau kaitkan dulu, ya. Kenapa dia harus miring? Nah, bisa kok Bu dia pakai tegak lurus, boleh. Nah, resiko untuk jatuh lebih besar. Kemudian kecepatan kita untuk mencapai titik itu akan semakin lama, betul tidak? Ya, Bu. Ya, iya. Jadi ada gunanya kemiringan, tapi bukan miring otak ya. Itu nggak guna kadang ya kan. Ini kemiringan daripada si tangga tadi ya. Nah, caranya manfaatnya dia miring, posisi tangga itu miring, memudahkan petugas kebakaran untuk mencapai apa? Tujuan. Mencapai titik api untuk mengerjakan tugasnya. Nah, sementara itu yang bisa kita pahami, betul? Betul. Betul. Nah, tadi ada tangga, kan gitu ya. Bisa nggak tangganya itu hanya begitu miring, tanpa ada yang menopang? Tidak, Bu. Bisa, Bu. Tidak. Kalau kita bikin garis bantu, dia akan membentuk apa? Tadi tangganya kan sudah ada satu sisi tuh. Dia itu posisinya letak di mana tuh? Coba diceritakan. Ini ternyata cerita si tangga ini kita agak lama ya kan? Gak apa-apa lama di sini, yang penting paham. Siapa di antara kamu, siapa di antara kita yang masih hidup menapak di tanah? Ada yang nggak napak di tanah ini? Nggak ada, Bu. Nah, semua masih napak ya? Iya, Bu. Betul ya. Nah, jadi tangga tadi napak tidak atau melayang-layang? Napak, Bu. Nah, iya, jadi dia berada juga di atas permukaan tanah. Berarti kita sudah mempunyai dua sisi ya di tangga. Kita bayangkan ya, perhatikan tangganya. Tangga kemudian menapak. Nah, coba kita ambil garis bantu lagi. Dia itu bersandar kemana coba? Kemana? Ke atas, Bu. Iya, kita katakanlah dia itu iya, ke atap atau ke apa namanya ya, kayak pandopo sekolah kita gitu ya, kira-kira ya. Iya, Bu. Iya. Nah, jadi kalau kita tarik garis lurus ya, perhatikan tangan Ibu. Ini tadi atap, kalau andaikan gitu, kita andaikan dia tegak lurus. Di sini dia tangganya, bisa diperhatikan tangan Ibu? Bisa, Bu. Nah, yang di bawah itu merupakan tanah, bisa ya. Jadi dia membentuk bangun apa coba? Segitiga. Segitiga apa? Segitiga. Harus siku ya. Nah, jadi teorema Pitagoras ini berlaku untuk segitiga siku-siku khusus sebenarnya. Namun ya, secara garis besar bisa untuk sembarang segitiga. Dengan cara apa? Itu tadi, kita cari garis bantu untuk membuat dia siku, betul. Bisa sejauh ini paham? Paham. Iya, sejauh ini bisa paham ya. Jadi sudah terbuka pemikiran kamu. Teorema Pitagoras itu apa kaitannya ke kehidupan sehari-hari, bisa ya? Bisa, Nah, Bu. sebelumnya Ibu kan pernah suruh kamu mengenai garis miring untuk membuat perosotan ya? Iya, Bu. Iya. Apa yang terjadi jika kamu di puncak perosotan langsung lompat? Dengan kamu duduk dengan perosotan, bisa masih memikirkan ke belakang? Apa gunanya? Tahu perosotan ya? Ada puncaknya kan? Ada, Bu.
Iya. Sebelum kamu memproseskan dirimu untuk mencapai permukaan tanah dengan cara kamu di puncaknya itu melompat, apa yang terjadi? Apa yang membedakan? Apabila kamu melompat dari puncak, kan kita nggak tahu setinggi apa, relatif dia tingginya. Apa yang kemungkinan terjadi apabila kamu melompat ke permukaan tanah? Iya, kemungkinannya kan kamu tidak siap untuk berada tegak gitu di atas permukaan tanah. Bisa saja nanti kaki kamu patah, ya begitu ya. Nah, misalnya dari ketinggian yang agak lebih tinggi, misalnya sampai 2 meter atau 3 meter, kan kita nggak bisa memprediksi apa yang terjadi di permukaan tanah, bagaimana kondisi kesehatan kamu. Namun, apabila kamu memproseskan diri kamu ya dari puncaknya, apa yang terjadi? Kita sampai ke permukaan tanah dengan apa? Kondisi apa? Sakit. Aman ya? Aman ya? Bisa ya? Kalau kita pakai perosotan tadi, kita sampai ke permukaan tanah dengan kondisi aman. Begitu ya, Nak ya? Nah, jadi ada fungsi bidang miring tadi, betul ya? Betul, Bu. Nah, ketika kamu juga mengerjakan tugas prakteknya menggunakan bidang miring tadi, membuat bidang miring tadi, di situ juga kamu sudah sebenarnya melakukan ini bagian dari teorema Pitagoras, namun materinya tidak belum sampai ke situ. Bisa paham ya? Bisa, Bu. Panjang gradien. Ya, garis miring. Nah, di sini juga ada nanti namanya garis miring, akan tetapi berbeda, hipotenusa. Ayo kita lanjut materinya. Ini sudah paham ya? Sudah, Bu. Iya, ternyata adanya gunanya teorema Pitagoras ini untuk kehidupan sehari-hari, bukan? Iya, Bu. Iya, jadi untuk apa itu, Bu, dipelajari? Nah, itu bisa membuat kita menalar ya, apabila nanti kita dihadapkan pada situasi yang seperti ini, mari kita memanfaatkan benda-benda di sekitar kita dengan sebaik-baiknya. Boleh, Nak ya? Iya, Bu. Iya. Oke, jadi jangan mengandalkan kekuatan yang ada pada diri kita sendiri. Mari kita menggunakan benda-benda yang ada di sekitar kita dengan sebaik-baiknya. Itu tandanya kita sudah belajar, mengetahui ya, mana yang mempermudah pekerjaan kita. Sejauh ini bisa diterima? Oke, lanjut. Ya. Nah, isi materi, konsep yang berkaitan dengan teorema Pitagoras. Ini lanjut dulu yang membaca laki-laki. Yuk, isi materi. Yang laki-laki, silakan membaca. Nggak ada laki-laki pesertanya ini? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada ini Christian, ada Dafri, ada siapa? Siapa lagi? Dafri, Bu. Dafri ya, silakan. Siapa Dafri? Isi materi. A. Konsep yang berkaitan dengan teorema Pitagoras. B. Menemukan dan menggunakan teorema Pitagoras. C. Menentukan jenis segitiga jika diketahui panjang sisinya. D. Menghitung perbandingan sisi tiga siku-siku khusus. E. Menghitung panjang diagonal bidang dan diagonal ruang pada kubus dan balok. F. Menyelesaikan soal cerita menggunakan teorema Pitagoras. Iya, terima kasih ya. Terima kasih Dafri. Nah, kita mempelajari mana yang belum kita pahami, nanti sama-sama kita bahas. Ada di sini uji prasyarat. Apa yang kalian ketahui, apa yang akan kalian pelajari, gitu ya. Nah, tentu saja tadi kita sudah membahas sebelumnya mengenai bidang miring, betul ya? Nah, di sini apa dikatakan? Kalian tahu bagaimana mencari akar
atau kuadrat suatu bilangan, siapa di antara kita yang tidak tahu? Jujur. Atau sudah lupa? Ada yang tidak tahu? Semua sudah tahu ini? Tahu, Bu. Iya. Kalau begitu Ibu tes dulu ya, siapa di sini namanya nih? Ya. Aska? Bisa dengar Ibu? Aska? 10 kuadrat. Diuraikan dia menjadi sama dengan 10 kali 10. Sama dengan 100. Nah, kalau 9 kuadrat bagaimana, Aska? 9 kuadrat sama dengan 9 dikali 9 sama dengan 81. Nah, 81. Kita sudah mempelajari pemangkatan ya di kelas 7. Iya, Bu. Maaf ya, sebentar ya. Nah, arti daripada perpangkatan itu apa? Ini pangkat bukan? 10 kuadrat itu pangkat bukan? 10 pangkat 2. Nah, berarti kalau perpangkatan itu perkalian yang berulang-ulang. Jadi karena ini pangkat 2 sebanyak 2 kali. Oke. Kita sudah sepakat di situ ya? Sudah mengetahui kan? Sudah, Bu. Sudah. Apa yang akan kalian pelajari? Nah, kalian dapat menggunakan dalil Pitagoras untuk mencari Sisi segitiga dari segitiga. Iya, tadi kan kita sudah bercerita bangun apa yang bisa kita perhatikan dari posisi tangga berdiri ya, bersandar ke atap, kemudian dia dari mana dia menapaknya, membentuk bangun segitiga. Nah, jadi kita mau tahu untuk mencari sisi ketiga dari segitiga siku-siku jika diberikan panjang 2 sisi lainnya. Ya, bisa ya? Tadi kan sudah ada 3 sisinya nih, sudah ya? Sudah, Bu. Bila diketahui 2 sisi, maka 1 sisi lagi bisa kita cari dengan cara apa? Menggunakan dalil Pitagoras. Bisa ya? Kita mau, Ibu mau mengajak kamu memaknai kata-kata dulu. Gak usah dulu rumus-rumusnya, nanti boleh itu tinggal dipakai begitu, digunakan ya. Maksud dari kalimatnya dulu yang kita perjelas supaya paham. Nah, kita lanjut boleh ya? Ada yang mau ditanyakan di sini? Oke, lanjut ya. Nah, ini dia. Ya, yang mana ini kalau kita kaitkan dengan petugas pemadam kebakaran tadi? Yang mana posisi tangga? Sisi C ya. Kalau ada gambar seperti ini, ini namanya sisi C ya. Jangan dikatakan C. Ayo sama-sama kita posisi tangga adalah Sisi C. Oke ya. Terima kasih. Nah, posisi atap yang mana ini? A. Ya. Yang sisi A, Bu. Iya, sisi A. sisi A. Harus sama-sama ya, semua ya. Permukaan tanah. Sisi B. Jadi sudah bisa ya dipahami posisi tangga tadi. Ternyata nggak hanya letakkan tangganya tok selesai. Nggak gitu ya, Nak ya? Paham ya? Oke, saya senang. Kalau udah seperti ini, ibunya sudah senang lah. Ini yang kamu rindukan dari kita bersama, bukan? Iya, Bu. Ini ya? Iya, Bu. Ya, selama ini kan kita hanya lewati slide-nya aja. Mana tugasnya? Kan gitu ya? Langsung cari tugas. Ya. Padahal nggak ngerti tugasnya, materinya. Bisa tugasnya selesai. Itu ajaib memang. Oke ya, jadi sampai sejauh ini kita sudah tahu. Nah, di sini dikatakan. Nah, ini baru tadi rumus tadi. Kita kan sudah memahami, ya. Si tangga tadi ternyata, ya, jumlah kuadratnya, kuadrat si tangga. Bisa ya? Sisi C ini tadi posisi tangga bukan? Iya, Bu. Ya, posisi tangga itu adalah sisi
Sisi miring, betul ya? Iya, Bu. Oke. Nah, berarti bisa dikatakan kuadrat sisi tangga. Kuadrat, nah ini boleh dicatat di apa kamu ya, di buku kamu boleh ya. Kuadrat sisi miring, bisa dikatakan seperti itu? Bisa dikatakan? Bisa. Iya. C tadi ya, C tadi kan sisi miring. Nah, kuadrat sisi miring, C kuadrat ya. Kuadrat sisi miring sama dengan. Ya Allah. Nanti Ibu suruh ulang ya, boleh ya? Di antara kamu. Kuadrat sisi miring sama dengan jumlah. Kalau dikatakan jumlah, berarti ada 2, ya kan? Minimal 2 yang dijumlahkan. Sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Siapa bisa mengulang? Yang Ibu sebutkan. Ayo, Bu. Siapa bisa menyebutkan? Siapa? Ya, silakan sebut nama. Caranya Iya, Sarani apa? miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Ya. Ulangi. Kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Oke, tepuk tangan untuk Sarani ya. Sarani bukan? Iya. Nah. Kemudian kita lanjutkan ya. Kalian mengetahui jenis-jenis segitiga berdasarkan sudut-sudutnya dan panjang sisinya. Siapa yang mau menyebutkan jenis jenis segitiga yang kamu ketahui? Siapa yang bisa menyebutkan? Saya, Bu. Ya, silakan. Segitiga siku-siku, segitiga sembarang, segitiga sama sisi, segitiga sama kaki. Nah, itu jenis-jenisnya. Itu berdasarkan panjangnya ya. Iya, Bu. Ya, berdasarkan sudut-sudutnya dan panjangnya. Coba dia berdasarkan sudut-sudutnya. Tahu nggak sudutnya? Tadi bisa ya Ibu tunjukkan ya. Perhatikan di sini. Nampak tidak kursor Ibu? Nampak tanda panah ini? Nampak, Bu. Nah, ini sudut ya nak ya. Ngerti? Ini sudut apa yang Ibu tunjuk ini? Sudut siku-siku. Oke, siku-siku. Siapa yang jawab tadi tuh? Saya. Iya. Sudut siku-siku. Nah, lain daripada sudut siku-siku, ada apa dia tadi? Sudut Sudut lancip. tumpul. Iya, sudut lancip. Itu ya, nak ya. Kan ada sudut siku-siku ya, ada dia sudut tumpul, ada dia sudut lancip. Nah, kalau dikategorikan berdasarkan sudut-sudut, berarti ada segitiga siku-siku, ada segitiga tumpul, ada segitiga Lancip. lancip. Di sini sudah ada keterangannya. Yang disebutkan sama Nur tadi betul juga. Itu berdasarkan apa? Panjang Panjang sisi ya. Dia ada segitiga sama kaki, ada segitiga sama sisi, ada segitiga siku-siku, ada segitiga sembarang. Betul ya? Bisa kita lanjut ya, Bu? Bisa kita lanjut? Bisa, Bu. Oke, nanti semuanya ini bisa kamu tulis ulang ya. Ya, Bu. Konsep yang berkaitan dengan teorema Pitagoras ya. Kuadrat dan akar kuadrat suatu bilangan. Ini tadi uji prasyarat kita ya. Sudah tahu kan? Uji prasyaratnya tadi iya. Apa dikatakan di situ? Kuadrat suatu bilangan adalah perkalian berulang satu bilangan sebanyak 2 kali. Sudah lewat lah. Saya yakin ini anak-anak Ibu sudah pandai kalau untuk ini. Sudah boleh, sudah mampu ya. Nah,
Tadi misalnya A, suatu bilangan, maka kuadrat dari A adalah A kuadrat. Tadi sudah kita misalkan contohnya 10 kuadrat dan juga dijawab sama si Aska, 9 kuadrat itu 9 kali 9 sama dengan 81. Ada yang tidak mengetahui masih? Biar dibikin contohnya. Ada yang masih tidak mengetahuinya? Sudah ya? Oke. Ini. Nah, akar kuadrat. Ini yang baru ya. Akar kuadrat suatu bilangan adalah suatu bilangan tak negatif yang jika dikuadratkan sama dengan bilangan tersebut. Misalnya, tahu ya akar ya, bukan akar pohon. Di sana? Bisa? Contohnya ini sudah ya. Nah, Ibu tanya dulu di antara kamu. Akar kuadrat dari 64 berapa? 28, Berapa? 8. Siapa yang menjawab 30 itu? Siapa yang menjawab 32? Berapa akar 64? 8, Bu. 8, Bu. Iya, 8. 8 ya? 8, Bu. Iya, kenapa bisa 8? Karena 8 kali 8, 64. Gitu ya? Padahal dulu ingat kali Ibu ya, di kelas 8A itu Ibu ngajarkannya berarti ada 16 pangkat setengah. Itu ya kan? 16 itu 4 pangkat 4 pangkat berapa? Nah, nanti ini belajar lagi ya, nanti Ibu kasih tugas tambahannya untuk yang akar kuadrat, boleh ya? Oke, ya belajarnya sama Ibu itu harus bahagia, senang. Kalaupun tugas tambahan, nah, yang kamu tahu selama ini apa? Meskipun Ibu tidak, ini sekilas sebentar ya, di antara kamu yang sudah bergabung dengan Ibu mengetahuinya. Jangan merasa tidak berguna mengerjakan tugas sama Ibu A, sama aja pun mengerjakan tugas dan tidak mengerjakan tugas sama Ibu TP. Oh tidak, ya. Semua kegiatan kamu, pekerjaan kamu, sekecil apapun usaha kamu, Ibu hargai. Nah, itu sama Ibu TP ya. Mau itu benar, mau itu salah, yang mau saya lihat di situ, kamu ada niat untuk belajar tidak? Itu dulu. Ha. Kalau masalah pintarnya itu pilihan. Sekarang belajar itu kewajiban, betul? Betul, Bu. Iya. Nah, tidak ada yang rugi dalam belajar. Yang pasti ada untungnya. Untungnya itu berlipat-lipat. Selain kamu mengetahuinya, kamu mendapatkan nilainya. Yang tidak belajar sama sekali ya nggak dapat apa-apa. Itu ya. Ibu. Nah, jadi jangan ini kalau ada Ibu berikan tugas gitu ya senang aja ngerjakannya. Kalau tidak paham ya ditanya aja ibunya, Ibu pasti ngajari kok. Nah, berapa lama kamu bisa mengerjakannya? Ya tergantung juga. Ya, ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang nggak sama sekali. Itu Ibu nilai juga. Ya, tentu saja sebelum memasuki pelajaran ini, nah meskipun Ibu agak terlambat menilainya, itu karena banyak kesibukan juga ya. Tapi kan tetap Ibu nilai kan tugas-tugas kamu. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, itu dia tadi. Ya, jangan kita kasih tugas aja gurunya tapi tak dinilai. Itu juga tidak cocok gurunya, betul ya? Betul, Nah, Bu. okay. Nah, ini kita bagaimana sama-sama senang belajarnya. Itu yang mau Ibu ambil, Ibu tanamkan kepada kamu anak-anak Ibu. Nah, ini nanti Ibu tambahkan ya pelajarannya mengenai kuadrat. Karena ini sampai ujung nanti kita belajarnya mengenai akar-akar. Ya. Oke, kita boleh lanjut? Boleh ya?
Yang pasti tadi kamu akar 64 tahu, tapi mungkin sudah lupa cara yang Ibu ajarkan ya, betul ya? Akar 64 tadi 8, jangan lagi 32, bukan 32 kali 2, bukan ya? Iya. Nah, di sini luas persegi dan luas segitiga siku-siku. Ya, siapa yang cepat? Luas persegi rumusnya? Sisi kali sisi. Sisi kali sisi. Luas segitiga. Kali lebar. Siapa yang bilang panjang akar? Apa luas segitiga? Alas Sekali tinggi. Cukup hanya alas kali tinggi. Alas kali tinggi 2, Bu. Iya, betul ya. Ada tadi memang menyebutkan panjang kali lebar. Iya. Dia berasal dari dia berasal dari apa? Persegi panjang. Nah, kan alas kali tinggi, panjang kali lebar, betul. Tapi berdua karena dia kan ada diagonal ya, betul tidak, Nak? Betul. Betul ya. Jadi makanya ada perduanya, bukan? Ya, Iya. Bisa ya diterima ya? bisa, Bu. Iya, jangan lagi pula panjang kali lebar, ya kan? Ya, Bu. Oke, setengah alas kali tinggi ya. Tadi kita juga tangganya tadi kita bilang napak tidak tangganya napak, ternyata napaknya tadi itu sisi alas, betul ya? Bu. Ada sisi alas, ada sisi tinggi, ada sisi miring. Oke. Apa itu ahnya tuh? Dihargai ya gurunya yang menjelaskan. Nah, kita sekarang mau menemukan dan menggunakan teorema Pitagoras. Ya. Ini perhatikan menemukan teorema Pitagoras. Perhatikan persegi katanya. Nah, ini Ibu menjelaskannya ya. Pakai kursor. Bisa ya? Perhatikan, nampak kursor Ibu di layar kamu? Nampak. Mana? Nampak. Oke. Perhatikan perseginya. Persegi apa ini disebutkan? Coba persegi yang di luar dulu. Cara membacanya ini ya. Ibu ajarkan. Diketahui persegi A, B, C, D. Lalu persegi yang mana lagi? Mana lagi yang merupakan persegi? K, Yang mana? L, K, L, K, L, L, N. Iya, itu juga persegi ya. Ya, Bu. Iya, dia berada di dalam persegi A, B, C, D. Kenapa? Iya. Untuk penamaan bangunan seperti ini dimulai dari A, dimulai dari K. Kenapa nggak dari D? Yo, ini pelajaran dasar nih. Kok harus dimulai dari A? Kenapa nggak dimulai dari D? Apa sih? Nah, coba. Kenapa? Kenapa? awal dari Iya, awal dari mulanya. Dan pada akhirnya. Ayo, siapa yang boleh menyebutkan alasannya? Penamaan daripada bangun ruang, bangun datar selalu dimulai dari A, kok misalnya tidak dari D, lalu dimulai dari K. Coba, kamu kan menjadi sudah terbiasa juga, tapi apa alasannya? Ada yang tahu alasannya? Siapa yang tahu alasannya? Ini pelajaran dasar loh. Alasannya yaitu ya abjad itu dimulai dari huruf apa? Huruf A. Oh, iya, jadi ya ketika kita juga pelajaran aljabar ya ada variabel selalu dimulai dari yang lebih dulu ya A, C, D, ya K, L, M, N dimulai yang lebih dulu ya abjadnya. Mau itu dia ada P, Q, R, S, tetap dia dimulai dari P. Siapa lebih dulu dari S? Siapa lebih dulu dari R? Seperti itu ya, Nak ya, boleh?
Sudah tahu alasannya? boleh, Bu. Iya, ada yang sudah menyebutkan, awal mulanya, tapi nggak diteruskan. Nah, itu tadi. Berarti masih agak-agak itu tidak percaya diri dengan jawabannya, betul ya? Iya, Bu. Ya, diteruskan aja. Masalah benar tidaknya nanti kan kita boleh bersama-sama meluruskannya. Ya, dari sekarang coba dari diri sendiri. Mulai dari diri sendiri harus berani mengucapkan apa yang ada di pikiran dan di hatinya. Boleh ya? Iya. Boleh, Bu. Karena nggak ada yang larang dan belum bayar. Kalau sudah bayar baru kita takut, ya? Iya, Bu. Bisa? Iya. Berarti di sini ada 2 bangun datar apa? Persegi. Nah, di sini ada dia segitiga siku-siku. Siku-sikunya di mana? Ada dia segitiga siku-siku A, B, C. N. KKN. Ya, ada ya. Siapa tadi yang memberikan jawaban? Itu juga betul. Dari segitiga luar dulu ya. Ada segitiga A, B, C. Nah, 2 segitiga ABCD. Nah, di sini kita mau menemukan teorema Pythagoras. Kita mau tahu tadi siku-siku ada di A. Dia membentuk sudut siku-siku tidak? Sudut siku-siku sebesar berapa? Sudut siku-siku sebesar berapa derajat, Nak? Oke, 90 derajat ya. Ya. Nah, berarti di sini banyak sudut siku-sikunya. Ada siku-siku di A, B, C, D, kemudian siku-siku di K, L, M, N. Seperti itu ya, Nak ya? Ibu. Ibu. Iya. Nah, kita mau lihat luas persegi ABCD. Tadi luas persegi sisi kali sisi. Betul? Betul, Bu. Betul. Nah, harusnya dia itu ya sisi AB kali sisi BC. Nah, kita sudah pernah mempelajari apabila bangun datarnya itu ya campuran. Tidak hanya operasi hitung campuran saja. Ya, betul ya? Ada juga dia wilayah 1, wilayah 2, begitu ya, Nak ya? Bangun datar 1, bangun datar 2. Jadi luas persegi ABCD itu diperoleh luas persegi KLMN, ya, KLMN tambah siapa? Tambah siapa di sini? Tambah 4 kali luas segitiga siku-siku. Yang mana itu luas segitiga siku-sikunya? Mana 4? Boleh kita sebutkan? Siapa? Sebut nama dulu. Siapa yang mau menyebutkan? Yuk. Yang mana 4 luas segitiga siku-sikunya? Coba disebutkan. Sebut nama dulu. Sebut nama. Yuk, berani. Nanti masalah salah benarnya kan kita bisa bahas bersama. Ayo. Siapa? Ica, ayo Ica. Sebutkan, Nak, mana itu luas segitiga sikunya? Yang mana yang dimaksud? N, M, L. Suaranya, Nak. N, M, L 1, Bu. NML itu mah tidak ya. Ya, yang bisa Ibu bantu 1 ya. Boleh ya? Nanti kamu menyebutkan 3 lagi, boleh? Boleh, Bu. Boleh, Bu. Ya, oke. Luas persegi A, B, C, D katanya sama dengan luas persegi K, L, M, N ditambah 4 kali luas segitiga siku-siku. Yang mana segitiga siku-siku? Ya, K, A, N. Kenapa tidak dari A? Kenapa tidak dari A? Apa alasannya, Nak?
Kenapa dikatakan KAN? Karena siku-sikunya di mana? Di A. Di A, ya. Kalau segitiga segitiga itu sudutnya itu yang ditetapkan itu yang di bagian tengah. Jadi dia diletakkan di mana? Di tengah ya. Iya. Jadi luas segitiga KAN. Bisa? Yang mana 3 lagi? Ayo, 3 lagi yang mana? KBL. Oke, terima kasih ya. Lanjut. Yang mana lagi? LCM. Lanjut. MDN. Oke, tepuk tangan untuk kita ya. Terima kasih. Jadi sudah ngerti ya yang mana 4 kali luas segitiga siku. Sudah ngerti? Sudah? Oke, terima kasih ya. Nah, sekarang kita mau lihat luas persegi KLMN yang di dalam nih. Betul tidak? Iya, Bu. Segitiga KLMN. Luas persegi ABCD, luas persegi ABCD dikurang 4 kali luas segitiga siku-siku. Yang mana ini 4 kali luas segitiga siku-sikunya? Yang tadi juga ya? Iya, Bu. Oke. Bisa kita lanjut? Bisa. Yang mana dia? Ini dia, Nak. Inilah hasilnya tadi. Dikeluarkan, dikupas dia. Hasilnya yang ini. Ya, tengok kursor Ibu. A, D, C, D. Ya, dapatkan. Ini yang 4 segitiga tadi. Ya, ini berapa segitiga? 1, 4, Bu. 2. Betul, Nak? 3, 4. Iya, akan seperti apa lagi dia? Nah, perhatikan. Katanya, luas persegi ABCD kurang 4 kali luas segitiga siku-siku. Itu adalah R kuadrat. Yang kita tahu R kuadrat itu apa tuh? Nah, di sini kan sudah ada penamaannya. Ya, sisi P, sisi Q, sisi L. Ya, Nak ya? P, Q, R. P, Q, R. P, Q, R. P, Q, R. Ada berapa kali, P? 4. 4. Q ada berapa kali? 4. Ya, R juga ada berapa kali? 4. Ya, nah, kita gunting yang tadi, ini ya, gambarnya ini. Ya, kita letakkan menjadi seperti ini dia. Oke. Nanti tugas kamu ya dari kertas-kertas yang sudah tidak kamu pakai lagi, mau itu saku kamu harus ada ini dibuat, diberikan kepada ibu juga ya. Pengumpulannya pada hari Senin. Iya, Bu. Digunting. Ya. Nah, di sini perhatikan enak. Ini jangan bertanya lagi nanti dari Telegram ya. Bisa? Itu digunting aja, Bu. Iya, nanti kamu bentuk seperti ini bangunnya. Ya. Biar Ibu ajari. Ini ada R. Ya. Melihat semua? R, ada R. Ya. Ada R. Ada R. Berarti di sini ada apa juga? Ada R. Iya, nanti di sini berarti ada ukuran yang sama. Kan ini R. Berarti ini ada R. Betul ya? Ini merupakan bangun apa, Nak? Bangun apa ini? Persegi. Iya. Terima kasih. Nah, ambil misalnya R ini 10 cm. Oke. Berarti di sini berapa? 10 cm. Iya, nanti sudah mengerti mengerjakannya itu maksud Ibu. 10 cm. Di sini? Cm.
Oke, bisa ya? 10 cm. Bisa. Nah, di sini ada Q. Di sini berarti ada Q. Q. Ya. Di sini Q. Di sini Q. Terima kasih ya. Berarti sudah ngerti ya. Iya, Bu. Nah, di sini juga merupakan apa dia? Merupakan apa? Persegi, Bu. Persegi, ya. Nah, di sini coba ini nanti abaikan dulu ya kan. Tinggal jarak ke sini adalah dia apa namanya nih? P. Ya. P. Maka di hadapannya adalah P. Ini P di hadapannya P. Ya, ini nanti kamu gunting. Ya, tetapkan ukurannya. Ini tadi 10. Di sini berapa? 10. Jangan sama lagi dong. Jangan sama lagi. 7 entar 8. Nah, terserah ya. Boleh? Ini berbeda ukurannya ya. PGR itu ukurannya berbeda. Masa sih kamu melihat bangunnya pun sudah beda. Ini lebih besar. Ya, sama 10 semua. Boleh? 7. Terserah. 5. Terserah ya. Nanti digunting. Jadi nggak harus kertas atau tidak harus dari kardus. Kardus juga boleh. Pokoknya bahan bekas. Tidak pakai biaya ya. Ya, Bu. Oke. Iya, Bu. Luas daerah persegi pada sisi miring sama dengan jumlah luas daerah persegi pada sisi siku-sikunya. Bagaimana mengartikannya ini? Luas daerah persegi pada sisi miring. Ini ya. Ini sisi miring. Betul? Betul enggak? Iya, Bu. Iya. Jumlah bukan. Luas daerah ini yang sisinya R sama dengan siapa katanya? Sama dengan jumlah luas daerah yang persegi sisi Q Nah, sisi dengan sisi siku-siku. P. Betul ya? Sisi P persegi ya, luasnya ini tambah luas yang sisinya Q, persegi yang luas sisinya Q, ya, itu sama dengan persegi. Persegi pada sisi miring. Iya, yang sisi miring ini apa tadi? Yang panjang sisinya ya. Dan bisa mengerti bahasa yang di dalam kotak? Ya, Bu. Oke, terima kasih ya. Ya, luas daerah persegi pada sisi miring yang besar ya sama dengan jumlah luas daerah persegi yang sisinya Q dan panjang sisinya P. Siku-siku. Iya, siku-sikunya ini kan siku-sikunya ya. Siku-siku. Bisa paham ya? Ya, ini kan siku-sikunya. Ya. Ini sisi miring, bisa paham ya? Perhatikan Ibu. Sisi miring, betul? Ya, inilah persegi itu yang di sisi miringnya. Dan sisi siku-sikunya itu sisi P dan sisi Q. Ya, inilah perseginya, bisa ya? Oke, lanjut. Nah, R kuadrat sama dengan siapa? P kuadrat. P kuadrat tambah Q kuadrat. Oke, bisa ya? Nah, jadi untuk setiap segitiga siku-siku berlaku kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi siku-sikunya. Bisa ya? Oke, lanjut ya menggunakan teorema Pitagoras. Nah, kita sebentar lagi ya, sampai jam 10 ya. Jam 10 kurang nanti. Ini kita selesaikan. Nah, menggunakan teorema Pitagoras. Oke, ini tadi yang masuk rumusnya itu, Nak. Ya, ini yang tadi kata kamu luas segitiga itu panjang kali lebar. Ternyata dia dari mana dia datangnya? Persegi
Panjang. Nah, luas segitiga itu setengah alas kali tinggi. Di sini apa yang tidak diketahui? Tidak diketahui. Apa yang tidak diketahui? R. X. Ini loh. Apa ini? X lebarnya, Bu. Kalau ini kita anggap segitiga. Ya, Bu. Tingginya. Jadi ini apa? Tingginya, Bu. Oke, tingginya ya. Alasnya berapa? 10 cm. Iya, ini apa ini? Iya, apanya? Garis Sisi bidang miring. sisi miring ya, jangan garis ya. Sisi Miring. Oke. Nah, di sini dikatakan panjang diagonalnya. Panjang diagonalnya sih persegi panjang maksudnya. Namun untuk segitiga merupakan sisi Miring. sisi miring. Bisa dipahami ya, Nak ya? Bisa ya? Bisa, Bu. Oke, kita perhatikan penyelesaiannya. Kan, panjang sisi yang belum diketahui X. Ya, tadi sisi miring, di atas kan sudah kita pelajari. Kuadrat sisi miring, ya, kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi siku-siku. Nah, Siku-sikunya. Yang mana ada ya tadi sisi siku-sikunya? Yang X kuadrat tambah 10 cm. Oke, berarti sudah tahu ya. Ini dicari. Bagaimana cara mencarinya nih? 15 kuadrat ini bagaimana? Bagaimana? 15 pangkat 2. Iya, 15 pangkat 2 itu bagaimana selanjutnya? Yang sudah kita pelajari di awal, uji prasyaratnya. 15 kali 15, Bu. Oke, 15 kali 15 hasilnya berapa? 225. Iya, nanti kamu bilang, ini dari mana, Bu? Kok tiba-tiba muncul? Kamu bilang lagi seperti itu ya. Nah, ini ada X kuadrat. Tambah 10 kuadrat. 10 kuadrat ini bagaimana? 10 kali 10. 10 kali 10. Hasilnya berapa? 100. Iya. Begitu enak ya? Nah, siapa yang belum diketahui? X kuadrat. X kuadrat. X kuadrat kenapa bisa 25? Karena apa? Karena 5 kali 5, Bu. Aduh. Nah gitu ya? Karena 5 pangkat 2. 5 pangkat 2. Begitu. 5, Bu. Nah, Oh, dari ini, Bu. 100 Dari tambah berapa? 15 ditambah 10. Jadi karena itu. enggak, Bu. Karena 5 pangkat 2. Jadi 5 kali 5 Dari mana ya? 25. Karena 100 tambah berapa supaya 225? Begitu. Ayo berapa? 200. Apa yang 15 dikurang sama yang bawahnya ini, Bu? 15 dikurang 10. Nah, berarti kamu tidak teliti. 15 dikurang 10 sama dengan 5. Masa iya? Memang betul 15 kurang 10 sama dengan 5, tapi bukan seperti itu caranya, anakku. Bagaimana? Di belakang. Dekat ini apa? Open. Dengar.
dari 200 bagi 100, Bu. Berapa? 225 bagi 100? 25. 100. Nah, dibagi 100. Berapa Itu kan itu? X-nya 5, Bu. Hah? X-nya 5. X-nya X 5 kan itu kita belum tahu. X kan kita mau cari X. Kita mau cari X loh. X-nya 5. 5. Sama tadi. Hasil jadi 5. Ayo bagaimana itu? Enggak, yang 15 itu dikurangkan sama yang bawah, Bu. Enggak, 15 dikurang sama 10 yang bawah ini, Bu. Hasilnya 5. X-nya itu kan 5. 5 Ayo bagaimana? pangkat 2 dia jadi 2 nih. Dari mana? Enggak dari 15 dikurang 10 itu, Bu. Kenapa? Enggak yang dari 15 dikurang 10 itu. Jadinya dibagi. Nah, inilah dia tadi kan kita makanya kita katakan bahas bersama ya. Bisa ya. Nah, ini ada kesalahan di sini. Makanya kita nggak boleh terima bulat-bulat itu. Nah, bisa? Coba kita perhatikan 15 kuadrat sampai di sini sudah betul ya. Ya, sampai di sini sudah betul. 15 kuadrat sama dengan X kuadrat tambah 10 kuadrat. 225 sama dengan X kuadrat tambah 100. Nah, di sini kan sudah bisa kita perhatikan X kuadrat. Ini salah 25-nya. Ya. 225 kurang 100. Pindah ya. Pindah 100-nya ke sebelah. Si 225 dekatkan yang sejenis. Begitu bisa? 225 kurang 100 berapa, Nak? 125. 125. Ternyata akar ini caranya ya. Akar X sama dengan akar dari 125. Nah, itu hasilnya nanti bukan 5 ya. Boleh? Ya, ini tadi 125, X kuadrat sama dengan 125, X-nya sama dengan akar dari 125. Jadi panjang sisinya yaitu 11, sekian. Nanti dicari ya, Nak ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Oke, ini bukan 5 jawabnya. Cocok? Jadi itu dibalikkan ya, Bu, yang 100 sama 200. Bukan dibalikkan. Ya, kita dekatkan. Ini Ini operasi hitung. Ya, dekatkan yang sejenis. Angka dengan angka. 225 ini kan tanda positif. Karena pindah dia ke sebelah ruas kiri ya menjadi kurang. Ya. Sisanya berapa? 125. 125. Jadi akar dari 125 tadi 11, sekian. Karena kalau 121 itu berapa? Akar 121. 11. 11. Betul ya? Berarti 11, sekian ininya. X-nya ya. Bukan 5. Betul ya? Oke. Ini bisa kita lanjut? Bisa, Bu. Bisa ya. Oke. Menentukan jenis segitiga jika diketahui panjang sisi sikunya. Kembalikan teorema Pythagoras. Ya. Ini tinggal pemahaman ya. Di sini sudah dikatakan jika kuadrat sisi yang terpanjang sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya, maka segitiga tersebut siku. Nah, itu tadi sudah kita pelajari. Sisi miring itu yang terpanjang, bukan sisinya dari kedua sisi yang lain. Yang terpanjang dia ya. Apapun ceritanya, pasti sisi miring itu adalah yang terpanjang. Perhatikan tangga.
perhatikan yang membentuk sisi miring. Pastilah dia sisi miringnya lebih panjang dari sisi yang lainnya, betul? Iya, Bu. Iya, nanti kamu coba buku kamu juga bikin seperti itu. Ada alas, ada tinggi, bikin sisinya. Pasti dia lebih panjang sisi miringnya. Oke ya? Jadi dia tinggal penyelesaian. Nah, di sini ada catatan karena P kuadrat tidak sama dengan Q kuadrat maka R kuadrat, maka segitiga tersebut bukan segitiga siku-siku. Kita di sini untuk membuktikan mana dia yang bukan segitiga siku-siku. Ya, Nak ya? Ya, caranya seperti ini. Betul? Caranya apa? Kalau sisi terpanjang itu tidak sama dengan jumlah kedua sisi siku-sikunya, itu bukan segitiga siku. Oke. Baca ya? Ya, Bu. Oke. Lanjut triple Pitagoras. Kata triple ini siapa bisa menjelaskan sama Ibu? Apa itu triple? Double 3. Oh, double 3. Double udah 2 gitu ya. Lipat 3. 3 ya, kelipatan 3 sama juga ya. Double. Oke. Ya, dia 3 ya. 3 bilangan asli. Nah, tadi kan kita Pitagoras, teorema Pitagoras dia mau cari apabila dua sisi yang diketahui, maka sisi yang lainnya boleh kita cari menggunakan dalil Pitagoras. Nah, ini 3 bilangan asli yang menyatakan panjang sisi-sisinya suatu segitiga siku samanya, ya. Cuman dia ketiga-tiga sisinya bilangan asli ditetapkan. Tadi teorema Pitagoras apa? Kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi siku-sikunya. Harus sudah tahu ya, harus diingat. Nah, di sini triple Pitagoras ada ketentuannya. 3 bilangan asli, panjang sisi segitiga siku-siku. Dia 3-3-nya bilangan asli. 3 bilangan asli itu tadi adalah panjang sisi-sisi segitiga siku-siku. Itulah dia triple Pitagoras. Mudah ya. Nah, ini kita membuktikan seperti tadi. Diketahui panjang sisi suatu segitiga adalah 15. 15 ini bilangan asli atau tidak ini? Kalau Ibu katakan 15,5 bilangan asli tidak? Tidak, Bu. Tidak, Kenapa? Apa yang menyebabkan 15,5 tidak bilangan asli? karena tidak bisa dikalikan. Jangan lupa ya. Himpunan bilangan asli, himpunan bilangan caca. Himpunan bilangan caca adalah 0 tambah bilangan asli. Berarti bilangan asli tidak ikut angka 0. Bisa? Bisa, Bu. Oke, jadi bilangan asli dimulai dari angka tidak ikut 0, berarti angka 1. Yes, seperti itu ya. Nah ini ketiga-tiganya ini kita mau buktikan dia tuh triple Pitagoras atau tidak gitu. Nah, caranya bagaimana? Misalnya, ya, misalnya bagaimana? Ya. Kita ambil mana sisi terpanjang? 25 cm. Oke, 25 cm sama dengan 15 tambah 20. Tadi katanya teorema Pitagoras itu kuadrat sisi miring, berarti 25 kuadrat sama dengan 15 kuadrat Tambah 20. tambah 20 kuadrat. Ikutlah kuadratnya anakku. 25 kuadrat itu berapa hasilnya? 225. 625 sama dengan 15 kuadrat berapa? 225.
5. Tambah 20 kuadrat. 20 kuadrat berapa? 400 tambah 225. 625. Berarti dia itu triple Pythagoras atau tidak? Oke. Sama-sama kita menyaksikan ya. Ya. Oke. Ternyata Pythagoras ya. Iya, Bu. Iya. Oke, sampai di sini paham berarti ya. Oke. Nah, merupakan triple Pythagoras. Jadi sudah tahu artinya ya, seperti yang kita kerjakan tadi. Nah, mudah-mudahan anak ibu ini mengerti semuanya. Oke, lanjut ya. Ini dia, sudah ada penjelasannya. Merupakan triple Pythagoras. Oke ya. Lanjut. Menghitung perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku khusus. Sedikit lagi ini tinggal D, E, F ya, kita segitiga siku-siku sama kaki. Nah, tadi ada di antara kamu Nur Fajar yang memberitahu jenis segitiga itu ada segitiga siku-siku, ada segitiga sama kaki, ada sama sisi. Ternyata ada kedua-duanya. Segitiga siku-siku sama kaki. Apa maksudnya? Ada sudut siku-sikunya sama kakinya, kedua sudut siku-sikunya adalah 45 derajat. Jadi kan sama itu? Sama tidak? Ya, sama. Nah, ini dikatakan jadi kakinya, ya. Betul ya? Nah, dia merangkap dua nama. Segitiga siku-siku, siku-siku di A, sudut siku-siku besarnya 90 derajat. Nah, sama kaki. Nah, jumlah ketiga sudut suatu segitiga harus sama dengan berapa? 180 derajat. Nah, coba kamu jumlahkan 45 derajat tambah 45 derajat. 90. 90 tambah 90. 180 derajat. Oke, cocok ya? Oke. Nah, lanjut lagi. Perbandingan panjang sisinya, katanya. Ini, ayo ibu, siapa bisa di antara kamu bisa membacanya ini? Ayo, harus bisa membacanya. Sebutkan nama. Ayo, siapa namanya? Yang bisa membacanya, yuk. Ini literasinya, salah satu kegiatan literasi matematika ya, bisa membaca ini kalimat matematika. Ini nggak tahu huruf apa? Masa nggak bisa baca? A, B. Ini apa nih? Kita kan sudah, ini judulnya apa ini, Nak? Perbandingan sisi adalah AB. Iya, jadi kalau ini dibaca jadi apa? banding. Iya, betul ya. Siapa yang sebut banding duluan tadi? AB. Yuk, sama banding. AB banding AC. AC banding BC sama dengan A Nah, di sini A banding A akar 2. A tadi berapa A-nya? 1 banding 1. Ini kenapa tidak ada satunya di sini? Mengapa? Lupa membuatnya atau bagaimana? Atau kamu yang tidak tahu alasannya? Apa alasannya, Nak? Apa alasannya? Lupa dia nuliskan ya. Jangan gitulah. Tadi karena sudah ada yang salah, jadi lupa dia nuliskannya. Enggak gitu. Nah, pernah kan Ibu sudah ajari itu ya. Setiap bilangan yang dikalikan dengan 1, hasilnya siapa? No. Bilangan itu sendiri. Yes, bilangan itu sendiri. Jadi 1 dikali akar 2, berapa? Akar 2. Jangan katakan dia tidak ada di situ, Bu, 1. Nah, andai kan ini 2. A-nya 2.
2 banding 2. Di sini harus ada 2 ya. Iya, Bu. Iya, tadi hanya perkara 1. Karena apa? Setiap bilangan yang dikalikan dengan 1, hasilnya bilangan itu sendiri. Diri. Kalau hanya 2 ya tulis 2. Paham? Paham, Bu. Oke, bisa kita lanjut ya. Iya, Bu. Segitiga siku-siku yang salah satu sudutnya 30 derajat. Nah, seperti tadi yang jelaskan. Segitiga siku-siku yang salah satu sudutnya 30 derajat. Yang mana siku-sikunya anakku? Yang PSR, R, Yang mana? RS, BR. Siku-siku di mana? Siku-siku di mana? Siku-siku di S, ya. Bisa? Ya, Bu. Tadi di sini ya. Siku-siku di S. Siku-siku di S, kemudian siku-siku tadi besarnya berapa? 90 derajat. 90 tambah 60? 150. 50 Nah, tadi katanya salah satu sudutnya 30 derajat. Berarti yang di atas ini R ini dibagi 2. Berapa di sini? 30 derajat. Jadi sudah tahu yang mana 30 derajatnya? Tahu, Bu. Iya. Setiap segitiga itu harus berjumlah 180 derajat, ya. Derajat. Nah, kita bisa paham ya. Ini dia digunting. Diambil lagi. Nah, oke. Kita lanjut yang E. Menghitung panjang diagonal bidang dan diagonal ruang pada kubus dan balok. Nah, ini kubus. Ya. Kubus dan balok. Nah, nanti tugas kamu tidak mengerjakan soal-soal, tugas kamu nanti ya membuat apa tadi yang pertama, Nak? Menggunting, Bu. Gunting ini, Bu, dari kerdus. Yang menemukan teorema Pitagoras ya. Luas daerah persegi yang dari sisi miring sama dengan jumlah luas daerah persegi yang daerah sikunya dari sisi siku-sikunya ya. Kemudian membuat kubus. Ya. Dari karton boleh ya. Kardus juga boleh. Bisa, Nak? Bisa. Dari kalender bekas juga boleh. Ya. Semuanya yang bekas, jangan yang baru. Kalau yang baru nanti nilainya makin rendah. Ya, Bu. Oke, karton enggak boleh, karton baru enggak boleh ya, yang bekas. Jadi yang apa itu, Bu? Yang buat apa? Coba diulang siapa yang bicara? Yang lain coba di-mute-kan dulu biar terdengar suara temannya. Jadi tugas itu yang buat itu tadi aja, Bu. Iya, yang kita menemukan teorema Pitagoras yang ada 3 persegi, 1 segitiga, siku-siku. Ya, itu digunting, kemudian membuat balok, membuat kubus. Ya. Nah, sisi kubus, panjang sisi kubus kita tetapkan 10 cm. Berarti semua sisi-sisinya berapa sentimeter? Bagaimana? Kalau ini 10 cm. BC berapa centimeter? 10 cm. Iya, seluruh sisinya, seluruh panjang rusuknya berapa? 10 cm. 10 cm ya. Itu untuk kubus, untuk balok berbeda lagi. Ya? Iya. Nanti kamu itu tugasnya dulu. Biar kenal dulu bangunnya. Nanti disuruh ngerjakan yang lain. Tak ngerti sama sekali ya. Nah, kita sampai ke menyelesaikan soal cerita menggunakan teorema Pitagoras. Ya. Andi menyandarkan tangga yang panjangnya 5 meter, dilanjut sama siapa bacanya? Silakan.
Pada sebatang Siapa namanya? pohon jarak. Paulina, silakan baca. Iya. Ayo, Siapa, Bu? Kapitolina. Gimana? Berarti tidak ready ya. Kamu menyimak tapi tidak pandang layar ya. Enggak, Bu, nengok saya nengok Ibu. Nongol ibunya nggak usah ditengok, nengok layarnya aja. Ibu gitu-gitu aja mukanya, tambah gendut ya. Layarnya. Dia tinggal kamu arahkan pin ada itu seperti folder, ya pinkan, biar nampak layarnya. Yang mana? Udah bisa? Ini kan. Udah, Bu, udah, Bu. Iya. Oke, baca F. Andi menyanyikan. Andi F, Kapitolina. Oh ya, Bu. Mana suaranya? Ayo. Saya, Bu. Siapa? Lanjut yang lain, ganti. Saya, Bu. Saya. Ica, Bu. Ica, silakan. Sapri, Bu. Biar cerita. Sweet lah, sweet. Dapri sama Isa sweet. Ya udah Dapri aja, Bu. Oke, Dapri lanjut ya. Andi menyandarkan tangga yang panjangnya 5 meter pada sebatang pohon. Jarak ujung bawah tangga terhadap pangkal pohon 3 meter. Berapa meter tinggi ujung atas tangga dari tanah? Mana si Andinya? Andinya ceceknya itu di mana dia? Lari Andinya. Setelah diletakkan tangganya. Tangganya itu dia, Bu. Oh, setelah udah diletakkan tangganya ke pohon tadi, Andinya lari gitu ya. Andinya minggir, Bu, nggak ikut foto, Bu. Iya, Andi menyandarkan. Dia hanya sebatas menyandarkan. Setelah itu terserah sama kelas 8 A sampai 8E. Mau jawab soal ini cak mana, begitu ya? Ya, Bu. Nah, yuk kita pahami dari awal. Andi menyandarkan tangga yang panjangnya 5 meter. Jadi tangganya berapa? 5 meter. 5 meter. Nah, pada sebatang pohon. Ya, ini dia. Yang tegak lurus pohon. Masih kenal pohon ya? Kenal, Bu. Jarak ujung bawah tangga. Ini kita sebut tadi apa dia, Nak? Sisi alas ya. Sisi alas. Sepanjang berapa? 3 meter. Meter, Bu. Nah, kita tidak tahu ya berapa meter tinggi ujung atas tangga dari tanah. Ya, bukan pohonnya ya. Kalau ikut pohonnya, sak daun-daunnya ini dihitung, kita nggak tahu. Cek ke atas sampai ujung ini tidak tahu ya. Dia hanya sebatas ujung tangga. Dari sana. Itulah siapa dia? Si C. Ya, Nak ya? Nah, kita mau disuruh cari siapa? Panjang BC. Betul? Iya. Siapa bisa menyelesaikannya dengan cepat di sini? Kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi siku-sikunya. Yuk. Bagaimana menyelesaikannya? Ayo langsung cepat dari sini aja, dari gambar ini. Bagaimana? Mana sisi miring? Mana sisi miring? 5 meter. Ini yang dari A ke C sisi miring. Oke, berarti 5 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. 3, Bu. iya, 3 kuadrat. 3 sama 3. Apa tuh? Nah, cara menyelesaikannya bagaimana? Yuk, perhatikan ya. Ini kursor ibu yang bergerak-gerak. Ya, 5 kuadrat. Yuk, Nak, diperhatikan. 5 kuadrat. Dekat bangku Bisa ya? ya.
Kalau kamu ngobrol dengan yang lain, silakan mute-kan suara mikrofonnya. Ya. 5 kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah si BC kuadrat. Itu ya. Nah, BC kuadrat sama dengan 3. 5 kuadrat berapa? 25 dikurang 3 kuadrat berapa? 25 kurang 9 sama dengan 9. Jadi BC kuadrat sama dengan 25 kurang 9 berapa? 16 cm. 16 kuadrat. Belum sentimeter. 16 meter. Ya. Jadi 16 ya. BC sama dengan akar dari 16. Akar 16 berapa? 4, Bu. 4. Bu, 4. 4. Berarti ya jawabnya haruslah Om 4. Betul ya? Oke. Paham nak sampai sini? Paham, Bu. Paham. Jadi tugasnya jadi tinggi ujung atas tangga dari tanah adalah 4 meter. Tadi ini semuanya harus dicatat. Tugasnya ya. Tambah ya. Slide-nya dari awal sampai akhir ini F dicatat. Ngerti? Ngerti, Bu. Iya, di buku catatan. Tadi ada yang kita perbaiki. Ada yang kita perbaiki ya? Ada, Bu. Iya, itu diperbaiki. Kalau itu, Ibu nanti lihat perbaikannya. Bu, itu saya mau, Bu. Yang ini ya, ini diperbaiki. Ini berarti di sini tadi berapa, Nak? 120? 5. Ya, di sini dia akar 125. 5. Iya, cari nanti di kalkulator kamu ya, berapa di sini? 11, sekian, 11, berapa? Boleh? Boleh, Bu. Nah, kemudian tadi apa namanya? Melukis ini ya. Digunting. Ini ya, menggunting ya. Bisa? Bentuknya seperti ini. Ya, jangan dipisah-pisah ini. Bentuknya harus seperti ini. Iya, Bu. Artinya apa? Berarti ukurannya itu tepat. Kalau tidak seperti ini bentuknya, berarti ada ukuran yang tidak tepat. Ya. Ibu print screen dulu. Iya, Bu. Nah, ini Ibu kirimkan ke Telegram. Yang mana-mana tugasnya ya, yang mana yang mau diperbaiki. Bisa ya, Nak ya? Ya, Bu. Ibu. Ya. Nah, ini. Bu, ini Ibu kirim ulang dekat GC, Bu. Iya, Ibu sudah kirim di GC. Sebelumnya berarti kamu nggak belajar nih. Betul ya? Absen, Bu. Ya. Nah, semalam udah Ibu kasih pengumuman kan? Sudah, Bu. Oke. Nah, kemudian membuat balok dan kubus. Bisa ya, Nak ya? Iya, Bu. Iya, dikumpul kapan? Kita sepakati saja. Bisanya kamu. Kamis saja, Bu. Kamis. Iya, Bu, Kamis. Iya, tapi cepat. Kamis saja, Bu. Kamis. Iya, Bukunya tapi masih cepat Bu. ya. Kalau Kamis sering sekolah, Bu. Iya, Kamis. Jadi sepakat ya. agama Islam, Bu. Kalian, Bu. Nah, siapa yang Senin juga boleh. Nah, ibunya ada di sekolah, ya. Bu, bukunya masih sama Ibu. Bukunya, Bu. Kenapa? Bukunya, Bu. Bukunya, Bu. Oh, yang buku tulis bolehlah nanti yang datang hari Senin, ambil hari Senin dikumpul Kamis, boleh ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Ya. Nah, tetapi kalau itu berarti kamu bisa dong, kamu ngerjakan bangun tadi sekalian ini, bikin balok dan kubusnya. Karena mencatatnya kan hari Kamis dikumpulnya, betul ya? Iya, Bu. Iya, Seninnya bisa langsung kumpul yang itu selain catatan. Ya, Bu. Saya paham ya? Jadi 2 kali, Bu. Jadi Senin sama Kamis, Bu. Pertama Senin Iya. ngumpul ini, Kamisnya baru Iya, catatannya, Bu. iya. Boleh ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya. Oke, selesai pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang mau ditanyakan kembali? Dadah, Bu. Oh, Ya Allah, cepat sekali. Nah, salah seorang dari kamu
ya. Coba menyimpulkan apa yang telah kita pelajari, yang kamu tahu, ya. Ya, yang kamu tahu, Ibu stop share screen-nya ya. Oke. Nah, apa di antara kamu yang bersedia ya merefleksikan apa-apa saja yang sudah kita pelajari? Coba dipasang kameranya semuanya. Silakan pasang kamera biar nanti kita screenshot lagi layarnya. Yuk, silakan semuanya. Kita sudah belajar, sudah capek ya. Ada yang sambil tidur nih nampaknya. Ini Kapitolina ini sambil tidur memandang wajah saya katanya ya. Ya. Siapa yang bisa? Salah seorang dari kamu, 2 orang juga boleh. Yang bisa menyimpulkan apa-apa saja yang sudah kita pelajari dari awal tadi. Ya, tidak ada yang sempurna, Nak. Namun harus ada yang mencoba begitu. Apa bisa Ya. menyimpulkan? Soal tangga tadi, Bu. Siapa nama ini? Siapa yang bicara ini? Bicara sebutkan nama ya. Ya, yang kamu pelajari. Yang kamu pelajari apa dia? Apa saja yang kamu pelajari? Yang ingat, yuk. Kuadrat sisi. Bu. Tidak ada tunjuk teman. Di sini mulai dari diri sendiri. Silakan. Pitagoras adalah kuadrat sisi miring dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Iya, ditambahi kedua sisi siku-sikunya, ya. Ditambahi kedua sisi siku-sikunya. Kuadrat, yuk sama-sama kita semuanya. Kuadrat sisi miring. 1, 2 ya. Kuadrat sama sisi dengan miring sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi siku-sikunya. Sudah ya. Apalagi yang kita pelajari? Apalagi yang kita pelajari, Nak? Luas persegi pada sisi miring sama dengan jumlah luas daerah persegi pada siku-sikunya. Iya, berarti itu berlaku juga untuk luas ya. Berlaku juga untuk luasnya. Nah, apalagi yang kita pelajari? Ayo, semuanya bisa kasih pendapat. Rumus teorema Pitagoras, Bu. Rumus teorema Pitagoras. Melisa, lagi? Banyak itu slide-nya, ada 14. Apalagi yang kita pelajari? Menyelesaikan soal ada tidak? Ada. Udah ya. Nah, itu ulangi lagi kamu pelajari, mandiri. Apabila ada yang mau ditanyakan sama Ibu, boleh ya? Ya, Bu. Iya. Oke, nah. Ini Ibu screenshot. Pasang semua dulu kameranya sebelum kita mengakhirinya. Yuk. Nah, 1, 2, pasang sisi terbaik kamu dari wajah kamu itu. 3. Oke, Ibu kirim dulu ke Telegram ya. Ibu, 4 kali, Bu. 3. Oh, ulangi ya. Coba. Udah keren. Oke. Ya, dipertahankan dulu kameranya, sisi terbaiknya. 1, Dan 2, 3. Oke. Nah, jangan live dulu ya, sebentar. Kita mau tutup pembelajaran kita pada hari ini. Kenapa nih? Ya, yang mau pimpin doanya. Apa yang mau pimpin doanya? Nah, kamu boleh nanti ya kegiatan kamu ini, kegiatan pembelajaran kita ini, ya kegiatan pembelajaran kita ini, kamu update di media sosial kamu, ya Nak ya, boleh ya? Ya, Bu. Iya. Nanti ngambilnya itu, mengambilnya itu bisa dari Telegram.
Ya kan? Bu. Ya. Kita tutup pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang mau pimpin doa? Siapa yang mau pimpin doa? Ibu aja, Saya, Bu. Bu. Ya, siapa yang mau pimpin? Dafri ya. Dafri. Enggak, Bu, enggak. Ibu aja. Udah, yang lain tidak ditunjuk, diam saja ya. Dafri, yuk. Kirain saya, Bu. Sedap. Gimana, Bu? Iya, kayak berdoa di kelas. Bagaimana sebelum kita mengakhiri? Yuk, Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. iya. Terima kasih ya. Ya, Bu. Sampai ketemu minggu depan. Ya, Bu. Sehat-sehat. Kerjakan tugasnya ya. Kasih tahu teman yang lain. Sudah selesai, Bu. Sudah, silakan live meeting. Tentu dia itu fitur yang seperti panggilan telepon warna merah. Ya, Bu. Oke. Siang, Bu. Sampai ketemu minggu depan. Selamat masih pagi. Malam. Selamat pagi. Bu. Ya. Selamat malam, Bu. Ya, silakan berkegiatan ya. Produk luar negeri. Pagi, Bu. Oke. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Pagi, Bu. Selamat pagi. Ibu. Selamat pagi. Oke, siapa nih yang belum off? Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Andrea. Oke.